sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 kelas 2 GMJ Universitas Internasional Batam akan memberikan pengajaran mengenai akuntansi perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang atau melakukan transaksi jual beli. Tujuannya adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, kalau siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Siklus akuntansi perusahaan dagang ada 11, yaitu identifikasi transaksi jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar, laporan harga pokok penjualan, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Contoh dari transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan tunai barang dagang. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikredit, dan akun kendaraan bertambah atau didebit. Terdapat dua cara membuat transaksi jurnal umum, yaitu yang pertama metode periodik atau fisik, dan yang kedua metode perpetual. Pada metode periodik, seperti di contoh sebelah kiri, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Biasanya digunakan bagi yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif murah. Jika menggunakan metode perpetual seperti di contoh sebelah kanan, berarti kita harus mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan. Biasanya digunakan untuk dagangan dengan harga yang relatif mahal serta mudah dicatat keluar dan masuknya, seperti mobil atau lemari es. Kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama, banyak, dan berulang-ulang setiap harinya dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai ataupun non-tunai. Misalnya, penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pengembalian atau retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Seperti contoh pada tabel ini, bisa dilihat bahwa jurnal yang dimasukkan berhubungan dengan pelunasan utang dari pelanggan dan penjualan secara tunai. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran atau pembayaran uang secara tunai. Misalnya, pembayaran atau pelunasan utang dagang, pembelian secara tunai, retur penjualan, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi, atau pembayaran beban-beban. Seperti contoh pada tabel di bawah ini, bisa dilihat bahwa jurnal yang dimasukkan adalah pembayaran utang, pembayaran uang sewa, gaji, serta perlengkapan perusahaan di mana hal ini membutuhkan pengeluaran secara tunai. Yang ketiga, jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Misalnya, pembelian barang dagang dengan kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lain secara kredit. Yang keempat, jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Misalnya, penjualan barang dagang secara kredit. Berikut adalah contoh soal dan jawaban dari jurnal khusus. 1 Desember dibayar sewa untuk Desember sebesar 1.920.000. Masuk di jurnal pengeluaran kas. Debit beban sewa 1.920.000 dan kredit kas 1.920.000. 1 Desember diterima wesel tagih 6 juta dari perusahaan Sakti untuk pembayaran utang usahanya. Masuk di jurnal penerimaan kas. Debit kas 6 juta dan kredit piutang dagang 6 juta. 2 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Setia.
dengan syarat tertentu sebesar 20 juta masuk di jurnal pembelian, debit pembelian 20 juta dan kredit utang dagang 20 juta. Untuk contoh lainnya bisa dilihat pada PowerPoint berikut ini. Ketiga, buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk mencatat beberapa akun tertentu, yaitu akun piutang dan akun hutang, yang kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Untuk mengisi angka di kolom debit dan kredit diambil dari jurnal khusus sesuai dengan transaksi dengan debitor atau kreditor tertentu. Ada dua jenis buku besar pembantu. Pertama, ada buku besar pembantu hutang. Buku besar pembantu hutang ini berfungsi untuk mencatat rincian hutang menurut nama kreditor. Pada contoh di bawah ini bisa dilihat jika pada saat kita membayar utang maka akan masuk ke dalam kolom debit, dan di saat kita berutang lagi maka akan masuk ke kolom kredit. Kedua, buku besar pembantu piutang. Berkebalikan dengan buku hutang, buku piutang ini berfungsi mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan atau debitor. Pada contoh di bawah ini, saat ada orang lain yang membayar utang ke kita, maka akan dimasukkan ke dalam kredit. Tahap keempat yaitu posting ke buku besar. Pemindah bukuan atau posting dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal dengan cara mengambil data dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke buku besar dengan prosedur 1. Jumlah nominal yang terdapat di jurnal khusus dipindahkan ke kolom saldo debit atau kredit dari rekening yang bersangkutan. Yang kedua, nomor halaman yang terdapat di jurnal khusus dipindah ke kolom ref buku besar sebagai tanda sumber pempostingan. Yang ketiga, rekening yang terdapat di jurnal khusus setelah diposting diberi nomor sebagai tanda jumlah nominalnya telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, jumlah yang dipindahkan ke buku besar merupakan jumlah akhir sehingga tanggal ditulis per akhir periode. Khusus untuk kolom serba-serbi yang terdapat di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, posting dilakukan menurut tanggal transaksi. Berikut adalah contoh dari format buku besar dengan nama akun kas dan juga piutang dagang. Tahap kelima yaitu laporan harga pokok penjualan. Untuk mempermudah pencatatan harga pokok penjualan, maka saat terjadi penjualan dan saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. Laporan ini sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan laba atau rugi. Jika harga jual barang dagang lebih besar dari harga pokoknya, maka perusahaan akan laba. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah dari harga pokoknya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Adapun jurnal harga pokok penjualan yaitu di debit harga pokok penjualan, di kredit persediaan barang dagang. Tahap keenam yaitu membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yang dimana dari saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit neraca saldo harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat di buku besar atau saat pemindah buku ke neraca saldo. Yang ketujuh adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang akhirnya akan mencerminkan saldo yang sebenarnya. Paling sering digunakan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode tersebut. Sesuai dengan pengertian di atas, maka jurnal penyesuaian pun memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Supaya akun nominal, pendapatan, dan beban bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal, pendapatan serta beban yang sebenarnya pada periode tersebut. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode, sehingga perkiraan saldo
kewajiban, dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sebenarnya. Yang keempat, jumlah di akhir periode akan menunjukkan situasi sebenarnya pada akun real, yaitu akun harta, kewajiban, serta modal. Berikut adalah contoh format dari jurnal penyesuaian. Adapun tips untuk mengerjakan soal maupun kasus jurnal penyesuaian. Yang pertama itu fokus pada angka yang sudah terjadi pada periode tersebut. Yang kedua, jika ada kata tersisa, maka hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah cari angka yang terpakai. Yang ketiga adalah akun yang dipakai untuk jurnal fokus pada akun kasus. Misalnya akun yang dipakai untuk kasus itu piutang bunga, maka yang digunakan untuk di jurnal juga piutang bunga. Akun dan contoh jurnal pada jurnal penyesuaian yang sering terjadi. Yang pertama yaitu akun perlengkapan, perlu disesuaikan karena adanya penyesuaian persediaan. Yang kedua, akun beban dibayar di muka, perlu disesuaikan karena telah dijalani atau jatuh tempo, misalnya itu penyesuaian sewa dibayar di muka. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang disesuaikan karena adanya penyusutan. Yang keempat, akun pendapatan diterima di muka disesuaikan seiring dengan penyerahan jasa atau produk pada pelanggan. Yang kelima, akun pendapatan disesuaikan karena ada yang belum diperhitungkan atau belum menjadi beban pada periode tersebut. Yang keenam, akun beban disesuaikan seiring dengan penyerahan produk pada pelanggan. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah membayar terlebih dahulu suatu beban untuk periode di masa yang akan datang atau di masa depan. Untuk itu, beban dibayar di muka ini harus dihitung beban yang terjadi sesuai dengan periode pada saat ini. Nah, yang dimana contohnya adalah saldo akun sewa gedung dibayar di muka memiliki jumlah 19.200.000, yang mana angka tersebut tidak menunjukkan situasi sesungguhnya karena telah digunakan sewa sejumlah 3.200.000. Sehingga kita harus mengeluarkan uang sewa yang digunakan sebesar 3.200.000 tadi dari akun sewa gedung dibayar di muka dan memasukkan 3.200.000 ke akun beban sewa karena telah menjadi beban yang 3.200.000 ini. Maka jurnalnya adalah di debit beban sewa 3.200.000, di kredit sewa dibayar di muka atau bisa juga sewa gedung dibayar di muka sebesar 3.200.000. Pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan merupakan suatu pendapatan yang telah menjadi hak bagi perusahaan, akan tetapi belum diterima. Nah, hak ini pun harus dicatat sebagai pendapatan pada periode terkait. Contohnya, suatu perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan senilai 550.000. Namun, jumlah ini belum dimasukin pada neraca saldo yang dimana awalnya itu adalah 15.600.000 dengan akun piutang pendapatan. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah di debit piutang pendapatan sebesar 550.000, di kredit pendapatan jasa 550.000. Mengapa 550.000 yang dicatat? Karena dalam kasus ini, kita tinggal memasukkan jumlah yang belum dimasukkan saja. Maka pendapatan jasa akan bertambah menjadi 16.150.000 pada akhir periode. Penyusutan peralatan. Contohnya pada periode Desember 2019 terdapat informasi mengenai beban penyusutan atau depresiasi sebesar 1.400.000. Sehingga kita tinggal menambah 1.400.000 saja di akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban penyusutan peralatan 1.400.000, di kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.400.000.
Pendapatan diterima di muka. Contoh pendapatan yang diterima di muka saldo sejumlah 10 juta. Akan tetapi perusahaan sampai akhir periode hanya dapat mengerjakan 2.600.000 saja. Sehingga pada jurnal penyesuaian dicatat pendapatan sewa bertambah 2.600.000 dan pendapatan diterima di muka berkurang menjadi 2.600.000. Jurnalnya didebit pendapatan diterima di muka 2.600.000, dikredit pendapatan sewa 2.600.000. Perlengkapan yang tersisa. Contoh, akun perlengkapan memiliki saldo sebesar 4.400.000 pada neraca saldo. Di akhir periode ada informasi mengenai perlengkapan yang masih tersisa, yaitu 2.700.000. Sehingga tinggal cari perlengkapan yang terpakai. Dengan cara 4.400.000 kurang 2.700.000 mendapatkan hasil 1.700.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah didebit beban perlengkapan 1.700.000, dikredit perlengkapan 1.700.000. Berikut adalah jurnal untuk kasus penyesuaian. Jika ada soal ataupun kasus, kita bisa lihat jurnal-jurnalnya seperti yang ada di tabel ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin ke-8, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah tahap di mana menyesuaikan kembali atau menggabungkan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Nah, cara cepat membuat neraca saldo ada 3, yaitu yang pertama, fokus cari semua akun yang ada di jurnal penyesuaian. Yang kedua, hitung kembali dengan neraca saldo sebelum penyesuaian, tambah atau kurang di akun debit ataupun kredit tersebut. Yang ketiga, jika sudah akun lain yang tidak termasuk dalam jurnal penyesuaian, angkanya tinggal disalin saja semuanya. Nah, kalian bisa lihat contohnya yang berikut. Nah, kita masuk yang ke-9, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan, seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Laporan keuangan dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Kita akan bahas yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan ini menyajikan rincian informasi tentang penghasilan, beban, laba atau rugi perusahaan dagang pada periode tertentu. Nah, sumber data dari neraca saldo setelah disesuaikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue, adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi, potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Yang kedua adalah beban atau expenses. Arus keluar atau pemakaian aktiva atau munculnya liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksi barang. Yang ketiga adalah profit atau keuntungan, yaitu peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu kerugian atau loss, yaitu penurunan ekuitas yang disebabkan adanya transaksi yang dilakukan perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Nah, cara membuat laporan laba rugi. Nah, kalian bisa saja langsung ngikutin format dan salin angka sesuai format akun yang ada, seperti yang ada di samping. Kemudian salin nilai beban dan nilai pendapatan rugi kolom neraca pada kolom laba rugi. Nah, apabila kecepatan, kalian bisa pause terlebih dahulu. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Sumber data laporan perubahan modal adalah laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Nah, kalian bisa lihat di bawah contoh dari laporan perubahan modal. Nah, rumus laporan perubahan modal yaitu jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah modal awal ditambah dengan laba bersih dikurang price. Nah, jika saldo merugi atau rugi, rumus yang digunakan adalah
Rugi modal awal dikurang rugi bersih ditambah prive. Nah, next adalah neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Sumber data dari neraca saldo setelah disesuaikan. 3 komponen penting pada laporan neraca, yaitu pertama aktiva. Contoh dari aktiva adalah kendaraan, tanah, gedung, dan lainnya. Aktiva sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu aktiva lancar atau current assets, dan aktiva tetap, tangible fixed asset. Aset lancar merupakan aktiva yang bisa dicairkan relatif lebih cepat, artinya bisa diubah menjadi sebuah kas dalam waktu setahun, bahkan kurang. Sementara aset tetap adalah aset yang memiliki manfaat dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban atau liabilitas terdiri dari beberapa macam, yaitu hutang lancar atau current liabilities dan hutang jangka panjang, long-term liabilities. Kewajiban hutang lancar adalah kewajiban dengan jatuh tempo 1 tahun. Contohnya utang dagang, wesel tagihan, gaji. Lalu kewajiban hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Contohnya pinjaman dan obligasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah modal. Modal perusahaan bisa terus bertambah apabila pemilik menambahkan investasi di perusahaannya dan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, modal juga bisa berkurang jika pemilik perusahaan menarik dana investasinya atau prive dan apabila perusahaan mengalami kerugian. Letak prive pada laporan neraca perusahaan dicantumkan di bagian ekuitas atau modal dengan mengurangi saldo. Nah, kalian bisa melihat contoh dari neraca, yaitu seperti ini. Apabila kecepatan, kalian bisa pause. Next, kita masuk ke yang ke-10, yaitu jurnal penutup atau bahasa kerennya jurtup nih. Jurnal penutup adalah pencatatan akuntansi yang digunakan untuk menutup proses dan tahap-tahap siklus akuntansi. Tujuan jurnal penutup yang pertama adalah menutup saldo perkiraan sehingga menjadi nol, kemudian melakukan perhitungan pada saldo akun modal sesuai dengan keadaan pada akhir periode, agar saldo tersebut sama dengan yang laporan neraca. Yang ketiga, memudahkan pemisahan transaksi akun pendapatan dan beban periode sekarang dengan periode selanjutnya. Ada 4 tahap dalam membuat jurtup. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan ke saldo kredit. Caranya, ikhtisar laba rugi berada di debit, pendapatan penjualan dan juga pendapatan sewa berada di kredit. Yang kedua, menutup semua akun beban ke saldo debit. Contohnya, beban gaji kantor, beban transportasi, dan beban lainnya berada di debit, serta ikhtisar laba rugi berada di kredit. Yang ketiga, menutup semua akun ikhtisar laba rugi ke modal pemilik. Contohnya, jika perusahaannya laba, maka pencatatan akun ikhtisar laba rugi berada di posisi debit. Sebagai contoh, ikhtisar laba rugi berada di debit, modal pemilik di kredit. Nah, jika perusahaan rugi, maka pencatatan akun ikhtisar laba rugi berada di kredit. Jadi kebalikannya aja, yaitu modal pemilik di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, menutup semua akun prive ke modal pemilik, itu yang keempat. Contohnya adalah modal pemilik di debit, prive di kredit. Nah, ini adalah contoh dari jurnal penutup. Kalian bisa lihat sendiri. Apabila kecepatan seperti biasa, bisa kalian pause. Next, yang ke-11 adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan adalah memeriksa kebenaran saldo dan keseimbangan dari jumlah kredit ataupun debit setelah dijadikan atau melakukan jurnal penutup atau memisahkannya kembali. Daftar akun yang digunakan dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu harta, utang, dan modal. Nah, kalian bisa lihat sendiri, setiap akuntansi atau membuat sebuah laporan dalam akuntansi, itu yang paling penting adalah balance. Nah, kalau udah balance berarti kalian udah aman. Kalau misalnya belum balance, kalian harus cek lagi. Pasti ada kesalahan yang terjadi. Sekian materi kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya sebagai ketua dari kelompok memohon maaf. Semoga bisa membantu materi akuntansi perusahaan dagang di sekolah kalian. Akhir kata, terima kasih.